Stop! Jika Anda adalah lansia yang minum obat rutin setiap hari, Anda harus menghentikan kebiasaan ini sekarang juga. Selama ini kita percaya buah adalah sumber kesehatan. Anda minum obat untuk menjaga jantung, lalu makan buah untuk menambah energi. Kedengarannya sempurna, bukan? Salah besar. Tahukah Anda, kombinasi yang Anda anggap sehat ini justru berpotensi menjadi bom waktu? Ada 4 jenis buah yang populer di meja makan kita, termasuk jeruk bali dan delima. Hai semua, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi di Info Sehat Masa Tua. Channel ini adalah tempat kita berbagi tips dan rahasia agar tetap bugar, bahagia, dan bebas penyakit di usia lanjut. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Ya, salam sehat. Membongkar mitos. Buah tidak selalu aman. Setelah obat, pernahkah terlintas dalam benak Anda bahwa semua buah di dunia ini, tanpa terkecuali, aman untuk dikonsumsi, bahkan segera setelah menelan obat harian Anda? Keyakinan umum di kalangan banyak lansia adalah bahwa memakan buah, seperti sepotong jeruk atau segelas jus segar, akan menjadi kombinasi sempurna untuk meningkatkan efek obat, menambah vitamin, dan memberikan dorongan energi. Namun, kebiasaan yang tampaknya tidak berbahaya dan niat baik ini justru menyimpan potensi bahaya serius yang secara diam-diam dapat merusak fungsi ginjal dan memengaruhi kesehatan Anda secara keseluruhan. Ini bukan sekadar kekhawatiran tanpa dasar. Dalam praktik pemeriksaan medis, banyak pasien lansia di berbagai kota Indonesia, dari ujung Surabaya hingga Medan, memiliki kebiasaan serupa. Minum obat di pagi hari, lalu langsung diikuti dengan minuman jus jeruk segar atau potongan buah. Mereka menganggap ini adalah cara yang paling alami dan sempurna untuk menjaga kesehatan. Namun, kenyataan pahitnya adalah kombinasi ini seringkali menciptakan reaksi kimia yang merugikan. Reaksi ini membuat obat tidak terurai atau diproses dengan benar oleh tubuh, menyebabkannya menumpuk dalam aliran darah pada konsentrasi yang tidak normal. Penumpukan obat yang berlebihan ini seiring waktu dapat bertindak layaknya racun tersembunyi. Jika Anda sering merasakan gejala yang tidak dapat dijelaskan setelah mengonsumsi obat dan buah, seperti tiba-tiba merasa sangat lelah, pusing yang tidak biasa, atau jantung yang berdebar-debar di luar ritme normal, Anda mungkin sedang mengalami interaksi obat buahan ini. Penting untuk diketahui bahwa ada setidaknya 4 jenis buah umum yang, jika dikonsumsi segera setelah minum obat, dapat menjadi ancaman serius, terutama bagi ginjal dan jantung Anda. Banyak penelitian ilmiah telah menunjukkan kebenaran yang mengejutkan ini. Oleh karena itu, mari kita bedah bersama panduan komprehensif ini agar Anda mengetahui cara makan buah yang benar, jenis mana yang harus dihindari, dan tips ilmiah sederhana untuk melindungi organ-organ vital Anda. Mekanisme kimiawi interaksi, peran penjaga gerbang hati, enzim CYP3A4. Untuk menghentikan bahaya tersembunyi ini, kita perlu memahami inti masalahnya, yaitu bagaimana tubuh memproses obat. Proses penyerapan obat adalah perjalanan yang rumit dan bertahap. Setelah Anda menelan obat, obat akan turun ke lambung, diserap di usus halus, dan melalui aliran darah, ia akan dibawa ke organ vital. Hati. Hati adalah laboratorium utama tubuh, tempat obat harus melalui proses metabolisme atau pemecahan sebelum dapat digunakan atau dikeluarkan. Di dalam hati, terdapat sekelompok enzim khusus yang memiliki peran sangat penting, yang dikenal sebagai CYP3A4, singkatan dari cytochrome P450 3-4. Anda dapat membayangkan enzim CYP3A4 ini sebagai penjaga gerbang yang bertugas mengendalikan lalu lintas obat di dalam darah. Tugas utama penjaga gerbang ini adalah memastikan bahwa dosis obat yang masuk ke sirkulasi darah diatur dengan sempurna. Tidak boleh terlalu banyak, karena bisa menyebabkan keracunan atau efek samping, dan tidak boleh terlalu sedikit, karena obat tidak akan efektif mengobati penyakit. Berkat mekanisme kontrol ketat ini, obat dapat berfungsi dengan stabil dan memberikan manfaat terapeutik yang diharapkan. Namun, disinilah masalah interaksi buah muncul.
Beberapa jenis buah tertentu mengandung zat aktif alami yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menghambat atau memblokir aktivitas enzim penjaga gerbang CYP3 ini. Ketika enzim ini terhambat, proses pemecahan obat terhenti atau sangat melambat. Dampaknya fatal. Obat tidak terurai sesuai jadwal, menyebabkan konsentrasinya menumpuk secara drastis dalam darah hingga mencapai tingkat yang tidak normal atau berpotensi toksik. Inilah mengapa seseorang yang minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter justru dapat mengalami efek samping yang parah atau bahkan kegagalan pengobatan. Penumpukan konsentrasi obat yang berlebihan ini secara langsung membebani dan merugikan hati, ginjal, dan jantung Anda. 4 jenis buah yang harus diwaspadai dan risiko spesifiknya. Dengan fungsi hati dan ginjal yang menurun seiring bertambahnya usia, lansia menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kesalahan kecil dalam pola makan ini. Berikut adalah rincian 4 buah yang perlu Anda hindari segera setelah minum obat. 1. Grapefruit, jeruk bali merah pomelo. Zat berbahaya, furanokumarin. Senyawa ini adalah penghambat enzim hati CYP3 yang paling kuat dan terkenal. Mekanisme interaksi yang ekstrim. Furanokumarin secara efektif mematikan penjaga gerbang hati. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa hanya dengan meminum segelas jus grapefruit bersamaan dengan obat penurun tekanan darah tertentu, konsentrasi obat dalam darah bisa meningkat 2 kali lipat dari dosis yang seharusnya. Risiko kesehatan. Peningkatan dosis mendadak ini dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang sangat cepat dan berbahaya, hipotensi mendadak, pusing ekstrim, bahkan pingsan. Bagi penderita penyakit jantung, risiko gangguan irama jantung, aritmia, juga sangat tinggi. 2. D5 pomegranate, reputasi versus realitas. Meskipun sering disebut superfood karena kaya antioksidan dan vitamin, sifat antioksidan yang kuat inilah yang menjadi bumerang. Mekanisme interaksi dengan pengencer darah. Zat aktif dalam D5 dapat meningkatkan atau memperkuat efek dari obat-obatan pengencer darah yang sering digunakan oleh lansia, seperti warfarin. Risiko pendarahan. Darah menjadi lebih encer dari batas aman yang dibutuhkan. Akibatnya, lansia menjadi sangat rentan terhadap pendarahan internal. Risiko termasuk pendarahan hidung yang sulit dihentikan, pendarahan saluran cerna yang tidak disadari, atau yang paling mengancam jiwa, pendarahan otak. Kisah seorang pasien di Yogyakarta yang mengalami memar di seluruh tubuh dan pendarahan tak terkontrol setelah mengonsumsi D5 bersama obat pengencer darah adalah bukti nyata risiko ini. 3. Jeruk manis, sweet orange, jenis interaksi. Berbeda dengan grapefruit yang menghambat metabolisme, jeruk manis dapat mengganggu proses penyerapan obat di usus. Pengurangan efektivitas obat. Beberapa jenis obat seperti antibiotik tertentu atau obat untuk asam lambung dapat kehilangan efektivitasnya ketika diminum bersama jeruk. Jeruk mengubah lingkungan kimia di usus, menyebabkan obat tidak dapat diserap secara maksimal oleh tubuh. Konsekuensi, obat tidak mencapai konsentrasi terapeutik yang memadai. Bagi lansia yang sudah menghadapi berbagai penyakit kronis, obat yang tidak berfungsi optimal berarti penyakit menjadi lebih sulit dikendalikan dan proses penyembuhan menjadi jauh lebih lama. 4. Papaya, kesalahpahaman, keamanan. Pepaya sering dipilih karena lembut, mudah dicerna dan dianggap serba aman, menjadikannya hidangan penutup umum di Indonesia. Zat aktif, papain, enzim pencernaan yang terkandung di dalamnya. Interaksi yang sama. Papain memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan obat pengencer darah, sama seperti D5. Interaksi ini meningkatkan risiko pendarahan, terutama jika lansia tersebut sedang dalam pengobatan warfarin. Kebiasaan makan pepaya yang matang setelah makan malam, yang seringkali diikuti dengan obat, dapat meningkatkan risiko ini tanpa disadari. Prinsip emas perlindungan ginjal dan jantung. Aturan 2. Jam. Mengingat risiko yang tinggi, terutama di usia senja, melindungi diri adalah hal yang wajib. Anda tidak perlu berhenti makan buah,
Anda hanya perlu makan dengan cerdas. Kuncinya terletak pada dua prinsip yang harus dijadikan kebiasaan hidup. 1. Minum obat dengan air putih. Saja prinsip ini sangat mendasar. Air putih adalah cairan yang bersih dan netral, yang berarti ia tidak mengandung zat aktif, asam, atau senyawa apapun yang dapat memicu interaksi dengan obat. Air putih akan membantu obat masuk ke dalam tubuh dengan aman dan tidak terhambat. Jangan pernah menggunakan jus buah, susu, kopi, atau teh untuk menelan obat. Bahkan sepotong kecil buah yang Anda kunyah bersamaan dengan obat dapat memicu mekanisme penghambatan enzim. Keselamatan ginjal, hati, dan jantung Anda bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip ini. Y2. Jeda waktu tunggu 2 jam yang krusial. Setelah menelan obat dengan air putih, Anda harus bersabar dan memberikan waktu yang cukup bagi tubuh untuk memproses obat. Waktu istirahat yang direkomendasikan adalah minimal 2 jam sebelum Anda mengonsumsi buah apapun. Fungsi jeda waktu. Jangka waktu 2 jam ini adalah waktu yang dibutuhkan hati dan ginjal untuk menyelesaikan tahap awal metabolisme obat. Setelah 2 jam, obat sebagian besar sudah diserap dan diproses, dan potensi interaksi berbahaya dengan zat aktif buah akan berkurang secara drastis. Membuat kebiasaan. Bagi lansia yang sering lupa, penting untuk mencari cara praktis untuk menjadikan jeda 2 jam ini sebagai kebiasaan. Gunakan alarm pada ponsel atau jam digital Anda. Jika Anda minum obat pukul 0.00 pagi, atur alarm untuk berbunyi pukul 08.30 pagi sebagai pengingat bahwa Anda sudah aman untuk menikmati camilan buah. Kebiasaan sederhana ini yang menjaga jarak antara obat dan makanan telah terbukti secara ilmiah dapat mengurangi risiko efek samping hingga 30%. Memilih buah yang aman dan pola makan yang tepat. Dengan memahami 4 buah yang berpotensi berbahaya, Anda sekarang dapat memprioritaskan buah-buahan yang lebih bersahabat dan aman. Pilihan buah yang aman dan rendah risiko interaksi. Untuk memelihara kesehatan dengan aman, lansia sebaiknya memilih jenis buah yang umumnya tidak menyebabkan interaksi obat yang signifikan seperti apel, kaya akan serat, mudah dicerna, dan memiliki indeks risiko interaksi yang sangat rendah. Pisang, sumber potasium dan serat yang baik. Perhatikan tingkat kematangan bagi penderita ginjal. Pir, buah yang lembut dan aman. Cocok untuk dikonsumsi di antara waktu makan. Semangka, mengandung banyak air dan vitamin, serta memberikan hidrasi yang sangat baik tanpa risiko interaksi yang tinggi. Buah-buah ini dapat dinikmati dengan aman di antara waktu minum obat, misalnya sebagai camilan di tengah pagi atau sore hari. Hal terpenting adalah jangan pernah mengabaikan detail kecil ini, karena perubahan kecil dalam kebiasaan makan dapat mengurangi beban kerja pada hati dan ginjal Anda secara signifikan. Pola makan yang dikustomisasi. Sesuai kondisi penyakit. Kesehatan lansia tidak hanya tentang menghindari interaksi obat, tetapi juga tentang memilih nutrisi yang sesuai dengan kondisi penyakit individu. Lansia dengan diabetes harus membatasi konsumsi buah yang sangat manis, seperti mangga yang terlalu matang, durian, atau anggur. Prioritaskan buah rendah gula dan tinggi serat. Selain itu, hindari jus buah kemasan karena seringkali mengandung gula tersembunyi dan pengawet yang justru memperburuk kondisi gula darah. Lansia dengan penyakit ginjal kronis, PGK, harus berhati-hati dengan buah yang kaya kalium, potasium, seperti pisang yang terlalu matang atau alpukat. Ginjal yang rusak kesulitan mengeluarkan kelebihan kalium yang dapat menyebabkan gangguan irama jantung yang fatal. Dalam kondisi PGK, wajib berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan daftar buah dan jumlah aman yang spesifik. Pentingnya hidrasi yang cukup. Selain memperhatikan buah, pastikan Anda juga minum cukup air. Lansia harus menargetkan minum 6 hingga 8 gelas air putih setiap hari. Rasa haus seringkali menjadi indikator yang kurang akurat untuk kebutuhan air di usia tua. Minum cukup air mendukung fungsi ginjal dalam mengeluarkan racun dan sisa metabolisme obat,
mencegah penumpukan obat yang berbahaya dalam darah, dan membantu ginjal bekerja lebih ringan. Singkatnya, membangun pola makan yang cerdas adalah kunci agar obat dan makanan dapat saling mendukung, bukan saling menghancurkan. Ingatlah untuk selalu mengonsumsi obat dengan air putih, sabar menunggu selama 2 jam, memilih buah yang aman, dan minum cukup air setiap hari. Langkah-langkah sederhana ini akan memberikan hasil yang berkelanjutan, membantu melindungi hati, ginjal, dan jantung Anda di usia tua. Penutup dan seruan aksi. Kita telah belajar bahwa kebiasaan yang tampaknya kecil, seperti waktu makan buah, dapat membuat perbedaan yang sangat besar dalam menjaga kesehatan. Jenis buah yang umum seperti grapefruit, delima, jeruk manis, dan pepaya dapat menyebabkan interaksi berbahaya jika dikonsumsi pada waktu yang salah. Namun, Anda kini memiliki pengetahuan untuk memilih dan mengatur pola makan dengan bijak. Hal terpenting yang perlu diingat adalah selalu konsumsi obat dengan air putih dan beri tubuh setidaknya 2 jam untuk memproses obat sebelum Anda makan buah. Prioritaskan buah yang aman seperti apel, pir, semangka, atau pisang. Perawatan kesehatan lansia tidak hanya terletak pada ketepatan waktu minum obat, tetapi juga pada merawat tubuh dengan kebiasaan nutrisi yang benar. Ketika Anda tahu cara melindungi hati, ginjal, dan jantung Anda dengan pilihan yang bijak, masa tua Anda akan menjadi lebih sehat dan tenang. Jika Anda merasa informasi ini sangat bermanfaat dan mencerahkan, mohon dukung kami dengan menekan tombol like sekarang juga. Bagikan video ini kepada semua kerabat dan orang tua yang Anda sayangi. Pengetahuan ini adalah hadiah terbaik untuk melindungi kesehatan mereka. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe di saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan nasihat penting tentang nutrisi dan gaya hidup sehat bagi lansia. Tinggalkan komentar di bawah ini. Setelah mengonsumsi obat, buah apa yang biasanya Anda makan? Dan kebiasaan apa yang Anda lakukan untuk menjaga jeda waktu yang aman? Pendapat dan pengalaman Anda akan menjadi sumber pembelajaran yang sangat berharga bagi seluruh komunitas kita untuk saling mendukung dan hidup sehat.